Kita bersyukur kita menjadi milik kepunyaannya. Dan saat Tuhan datang memberikan kita kuasa untuk kita menjadi pemenang bagi Dia, nyatakan segala kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita nggak perlu takut. Apa yang ada di depan kita, apa yang kita hadapi, saat Tuhan bersama kita, saat Tuhan berjanji memberikan kuasanya dan memberikan kemenangan buat kita, kita tetap pegang dengan iman. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus yang memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Engkau bersertaku. Aku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, ya Tuhan, bahkan menolongku. Kaulah batu karang, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kami. Yesus memberiku kemenangan. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Yesus memberiku, katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Inilah keyakinan kami, Bapa. Engkau yang menjanjikan kami menjadi pemenang, kan lebih dari segala pemenang. Kami yakini Tuhan, bahwa kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami dan memberikan kami kuasa untuk menang. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian ini bagi kehormat dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati pagi hari ini kami dengan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada kami. Kuasailah seluruh hidup kami, kuasai hamba-Mu ya Tuhan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, agar yang hamba sampaikan Tuhan tidak keluar dari pikiran hamba sendiri, tapi berdasarkan tuntunan-Mu sendiri ya Bapa, dan pengurapan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami mendengar firman-Mu dan kami boleh berubah seperti apa yang Kau mau. Terpujilah Tuhan, segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi, Shalom. Ya Tuhan, kita ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang kita alami dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu doa adalah sebuah peperangan rohani. Ya, doa seringkali kita kenal hanya sebagai persekutuan kita dengan Bapa. Itu yang sering kita tekankan, dan hampir setahun ini saya membahas tentang doa ini. Kesannya bahwa doa ini adalah satu persekutuan dengan Bapa, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kita juga dengan doa ini kita juga sedang melakukan peperangan rohani. Nah, peperangan rohani tentunya bukan dengan siapa, dengan manusia, tetapi kita berperang dengan musuh besar Tuhan. Tuhan itu dimusuhi, tapi sebetulnya tidak pernah berhasil memusuhi Tuhan. Ya. Tapi itulah kenyataan bahwa iblis itu selalu memusuhi Tuhan dan berusaha menggagalkan rencananya. Dan dia juga karena frustasi dia menyerang orang-orang percaya. Orang-orang percaya jadi sasaran. Jadi peperangan kita itu melawan kuasa si jahat seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 begini bunyinya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Tadi katakan bahwa bukan melawan darah daging. Ya, darah daging ini tentu manusia yang sama-sama punya darah dan daging. Ya, karena iblis tidak punya darah, dia tidak punya daging, karena dia roh. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini bukan pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Ya, bukan. Jadi kita tidak diajarkan untuk melawan pemerintah dengan segala kebijakannya. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, gonjang-ganjing yang terjadi di Indonesia ini khususnya,
kita tetap harus berdoakan, ya, tetap memberkati, tetap menolong pemerintah dengan doa kita, pemerintah-pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaannya di Indonesia ini. Tapi ini berbicara tentang kuasa-kuasa atau penghulu-penghulu dunia gelap itu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan ini secara rohani itu. Kenapa? Karena iblis itu makhluk rohani. Ya, iblis itu makhluk rohani. Dan medan peperangan itu bukan tubuh kita. Ya, tubuh ini hanya dipakai kadang sebagai alat untuk memerangi roh kita dan jiwa kita. Ya, iblis itu mencoba menguasai pikiran kita, perasaan kita, ya, sehingga akhirnya lahirlah tindakan-tindakan yang menentang Tuhan. Ya, target utamanya itu adalah menghancurkan manusia dengan memisahkan kita dari Allah. Ya, kita coba dipisahkan dari Allah, karena kalau kita tidak terpisah dengan Allah, persekutuan kita indah dengan Tuhan, iblis kehilangan kuasa. Ya, kita tahu bahwa manusia itu sudah dalam kekuasaan si jahat. Yaitu dikatakan dalam 1 Yohanes bahwa kita ada dalam kekuasaan si jahat. Kita tidak berdaya menghadapi iblis itu. Tidak pernah kita menjadi sahabatnya iblis. Kita bahas lagi ya. Kita lemah di hadapan iblis. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi makhluk yang paling kuat. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kekuatan kita itu hanya dalam Tuhan. Jadi untuk menghancurkan manusia supaya gagal rencana Allah dalam hidup manusia itu, dipisahkannya kita dengan Allah. Gimana? Dengan cara membuat kita berdosa. Ya, kita dicobai supaya kita berdosa. Kita menyangkal Tuhan dengan penderitaan kita. Jadi iblis menyerang kita, tubuh kita dengan sakit misalnya. Supaya apa? Supaya kita melawan Tuhan gitu. Nah, inilah saatnya ketika kita mulai mengomel kepada Tuhan, kita mulai renggang dengan Tuhan, itulah saatnya iblis masuk dalam hidup kita, menghancurkan kita, supaya rencana Allah membawa kita kepada kemuliaannya itu menjadi gagal. Ya, semua manusia, entah dia orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu sudah dihalangi gitu untuk datang kepada Allah yang benar itu. Dihalangi, dibutakan matanya. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, itu kita sudah ada di luar jangkauan setan gitu. Artinya kita di luar kekuasaan setan, dan ini menjadi target. Nah, kita menjadi target gitu. Kita menjadi target utama. Kenapa? Karena kita itu ibaratnya begini, kalau kita nelayan itu mau menangkap ikan, ya dia menangkapnya di mana? Di laut lepas gitu. Ya, tidak mungkin dia menangkap ikan di perahunya, di mana ikan itu sudah ada dalam kekuasaannya. Dia tidak akan menangkap ikan yang sudah ada dalam perahu. Ya, tapi dia akan menangkap ikan yang di laut lepas gitu. Itulah iblis. Dia tidak akan menangkap orang-orang yang sudah dalam perahunya dia. Tapi siapa yang akan ditangkap? Orang yang di laut lepas. Itulah kita yang terlepas dari setan oleh percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari kuasa si setan itu, dan kita yang akan menjadi target utama. Jadi inilah kebenaran yang harus kita yakini, bahwa setan itu akan menghancurkan semua manusia, negara kita, gereja kita, supaya rencana Allah bagi dunia ini gagal. Itu target utamanya. Jadi kita tahu bahwa iblis itu adalah musuh Allah dan musuh manusia. Ya, sejak sebelum penciptaan, iblis itu yang diyakini sebagai malaikat yang disebut Lucifer. Ini tidak ada di Alkitab. Ini berdasarkan beberapa penafsiran bahwa Lucifer itu adalah pemimpin pujian di hadapan Tuhan, dan ia yang memerintahkan malaikat-malaikat itu menyembah Tuhan. Nah, suatu saat dia
merasa iri kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan yang disembah, kenapa bukan aku? Itu kisah yang berkembang ya. Dan akhirnya dia memberontak kepada Tuhan, mengajak banyak malaikat untuk memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan buang dari surga ke angkasa katanya. Di angkasa, makanya dia disebut penguasa angkasa ya dalam Efesus. Nah, jadi dia dibuang dari surga itu, dia menjadi iblis yang disebut setan itu dalam bahasa Satan dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah penentang atau lawan, dan dalam bahasa Yunani disebut diabolos yang berarti penuduh. Ya, ini singkat sejarah dari iblis yang menentang Tuhan, dan ini makhluk yang nyata gitu. Ya, makhluk iblis itu makhluk yang nyata, bukan makhluk hanya dalam cerita dongeng gitu. Ya, karena ada banyak orang yang meyakini iblis itu tidak ada gitu. Tidak ada sebetulnya. Jadi kalau manusia jahat itu ya karena memang sifatnya manusia gitu. Tapi kita melihat bagaimana kejahatan dalam dunia ini makin berkembang seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ya, bagaimana kejahatan manusia itu sudah tidak masuk nalar lagi. Ya, kejahatan yang mengerikan yang kita tidak pernah terpikir gitu. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, tentu itu ada dalangnya gitu. Jadi ini adalah iblis itu sangat berbahaya dan sangat jahat, makhluk yang nyata gitu. Dengan tipu dayanya ya, dia mencoba untuk menipu kita dengan menawarkan keinginan daging, kesenangan dari dosa. Nah, ini sesuatu yang harus kita juga waspadai. Ya, kita boleh menikmati semua yang Tuhan sediakan di dunia ini, tapi jangan sampai terikat. Karena di dalamnya ada jebakan-jebakan si setan ini. Ada kelemahan karakter kita, percobaan, pergumulan hidup, penderitaan, itu yang dipakai oleh setan untuk apa? Untuk memisahkan kita dari Tuhan. Ya, dengan kesenangan dunia kita akan lupa kepada Tuhan. Ya, akan lupa ketika kita mengalami jatuh dalam dosa, ya dalam pencobaan, kita kan jujur kalau kita jatuh dalam dosa masih mau berdoa, rasanya udah enggak pikir Tuhan itu tidak akan dengar. Kenapa? Karena saya berdosa. Itu jebakan setan. Dan tanpa kita sadari kita sudah dilemahkan gitu. Ketika kita berdosa. Padahal Tuhan mengatakan kalau kamu berdosa mengaku. Ya, karena Tuhan tidak pernah benci kepada kita, tidak pernah. Tapi setan akan menuduhkan itu supaya kita tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Tujuannya apa? Lemah. Ya, lewat semua penderitaan kita juga. Nah, pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa bersahabat dengan setan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Sebab dalam Kejadian pasal 3:15 itu dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara manusia dengan musuh kita itu. Ya, ini ada ular katanya. Ada yang mengatakan ular itu bukan setan, ular ya ular katanya. Tetapi untuk apa sih ular? Kalau menurut saya untuk apa sih ular itu menipu manusia ini? Untuk apa? Gak ada untungnya. Jadi ada satu kuasa di balik si ular itu yang menipu manusia dan manusia jatuh dalam tipuannya itu. Dan Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3:15 itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan itu terjadi. Sejak kapan? Sejak firman ini diucapkan. Dan sampai hari ini. Ya, kalau ada penyembah setan itu di luar sana, di Amerika, bahkan di Indonesia sudah masuk itu gereja setan, yang namanya gereja setan itu benar-benar terang-terang menyembah setan. Yang menyembah setan gitu. Kalau dukun misalnya, itu kan masih pakai namanya nama Allah gitu. Ya, padahal itu juga sama, ya, tidak ada Allah itu yang bisa diperalat gitu.
yang bisa diperalat itu adalah manusia oleh setan dengan cara menipu. Nah, tidak pernah terjadi persahabatan. Ya, penyembah setan itu jadi alat nanti. Ya, dan dia akan dibinasakan juga oleh setan itu sendiri. Jadi tidak ada persahabatan. Yang terjadi adalah permusuhan, pertentangan antara manusia dengan setan. Itu akan terjadi selamanya. Tidak pernah berakhir. Ya, jadi permusuhan itu terjadi sejak kejadian 3:15. Oleh sebab itu kita harus melawannya. Melawan. 1 Petrus 5:8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanmu itu iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus melawan gitu. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh katanya. Sebab kalau kita tidak melawannya, kita akan kalah. Kita akan hancur. Pasti kenapa? Karena kita tidak punya kuasa untuk mengalahkan setan itu. Tidak ada, kita tidak punya kuasa. Tapi kalau kita melawan, dia pasti kalah. Ya, jadi pilihannya hanya lawan atau kita hancur. Saja pilihannya. Kalau kita tidak melawan, kita akan hancur. Kita tidak pernah, setan itu bersahabat dengan kita. Dia tidak pernah memaafkan kita, tidak pernah. Dan dia tidak pernah suka karena kita sedang ngasih sesajen misalnya untuk setan, lalu setannya tenang. Oh tidak, ya, dia akan terus menghancurkan kita, menghancurkan siapapun, entah dia orang percaya atau orang tidak percaya. Targetnya adalah hancur, supaya rencana Allah di dalam manusia yang mau membawa manusia kepada kemuliaan Tuhan itu gagal. Jadi kalau kita tidak melawan, kita akan hancur. Tapi kalau kita melawan, kita pasti menang. Ya, tadi kita menyanyikan kita adalah pemenang. Dan itu ada ayatnya, nanti kita baca ayatnya. Jadi kita dijamin untuk menang gitu. Kita punya jaminan kemenangan. Yakobus 4:7 mengatakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Itu Yakobus 4:7. Nah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita melawan, dia akan lari. Artinya kalau kita melawan, kita pasti menang. Nggak ada kata kalah. Ya, tadi kita nyanyi banyak itu kemenangan di tangan kita. Ya, kita melawan setan. Kita lebih dari pemenang. Ini bukan apa ya, iman yang ya membesarkan hati. Ya, kita coba, tapi itu berdasarkan firman Tuhan. Kita pemenang itu bukan berpikir positif, ya kan? Kita sekarang sudah banyak gitu ya, positive thinking. Kita berpikir positif supaya kita bisa melakukan segala hal gitu dengan berpikir positif. Ini bukan positive thinking, tetapi berdasarkan firman Tuhan bahwa kita adalah pemenang. Jaminannya adalah kemenangan Yesus di atas salib. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu mati. Ya, mati kan kita melihat Yesus itu mati di atas salib. Tetapi sebetulnya di balik kematian itu ada kemenangan. Menang atas apa? Menang atas, karena sesungguhnya lewat kematiannya iblis itu justru dilucuti gitu. Justru iblis itu dikalahkan. Dan ketaatan Yesus Kristus kepada Bapaknya. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Nah, salib itu kan rencana Bapa gitu. Bapa yang merancangkan bahwa penebusan itu harus dilakukan oleh anak. Lewat apa? Lewat penderitaan. Nah, itu ketetapan Tuhan sejak di Kejadian 3:15 tadi.
bahwa keturunan perempuan ini akan diremukkan tumitnya. Itu gambaran bahwa Yesus akan mati di atas salib. Jadi nubuatan Yesus Kristus mati ini bukan tiba-tiba, tetapi nubuatan itu sudah sejak kejatuhan manusia. Tuhan sudah merancangkan itu. Ya, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan tumitnya dan keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala si ular itu. Dan itu diulang-ulang dalam bentuk yang lain nubuatan itu sampai Kristus datang dan mati. Dan itulah kemenangan Yesus atas iblis. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk menang. Nah, bukan kuasa kita sendiri. Iblis sudah dikalahkan. Ya, Kolose 2:14 mengatakan begini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, oleh salib itu, ya, dia ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Jadi setan itu sudah dilucuti. Nah, Ibrani 2:14 mengatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, itu adalah manusia, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dalam pengertian mempunyai darah dan daging dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Memusnahkan di sini bukan habis sama sekali. Ya, kenyataan membuktikan bahwa iblis masih ada, gitu. Dia masih bisa merusak dunia ini. Ya, memusnahkan di sini dalam bahasa Yunani-nya itu apolumi itu artinya menumpas, dan dalam terjemahan itu menghancurkan. Ya, menghancurkan kuasa dari si jahat itu. Kalau kita bandingkan dengan Kolose tadi, ya dilucuti. Di pengertian Yesus melucuti iblis itu di atas salib, itu berarti iblis itu sudah kehilangan kuasa. Dia adalah penguasa atas dosa dan kematian. Itu iblis. Iblis itu menguasai dosa dan kematian. Dia menguasai maut sehingga banyak orang takut gitu. Dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 2:15, ada banyak orang yang takut pada maut itu sehingga akhirnya menghambakan diri gitu, takut. Ya, menghambakan diri kepada Taurat. Ya, sehingga makin terbelenggu gitu, makin berat. Dan Yesus mengalahkan dosa dan kematian itu di atas salib. Jadi dengan kematian Yesus itu kita bebaskan dari kuasa si jahat. Iblis masih bisa menggoda kita. Ya, iblis tidak musnah sama sekali, tetapi dia dilucuti. Dia masih bisa punya kuasa. Dia masih bisa menggoda kita, masih bisa menyesatkan kita. Tapi dia tidak bisa menguasai kita. Dia di luar, dia mencoba, dia menggoda kita, ingin menghancurkan kita, tapi tidak punya kuasa. Itu dilukiskan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama aja sudah kelihatan itu ketika iblis itu bersama-sama dengan anak-anak Allah, kata itu makhluk surgawi yang menghadap Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada iblis, dari mana kamu? Oh, beredar-edar. Lalu kau lihat Ayub hambaku, dia seorang yang saleh, yang luar biasa. Lalu setan mengatakan, iya karena kau melindungi, coba dilepas. Lalu Tuhan lepas satu-satu, hartanya dulu. Kemudian hartanya habis, tubuhnya ya dihabisin oleh, digoda, dihancurkan oleh iblis. Tapi setan tidak bisa masuk dengan sembarangan gitu. Jadi kita ada di bawah kawalan Tuhan, dalam lingkungan Tuhan gitu. Sehingga ketika iblis datang, dia hanya bisa menggoda. Kalau Tuhan tidak buka pintu kepada
setan itu untuk menghancurkan kita atau menggoda kita, membuat tubuh kita sakit misalnya. Setan bisa buat kita sakit, bisa. Tapi kalau Tuhan menjaga kita, melindungi kita, tidak ada satu kuasa bisa masuk. Kecuali Tuhan buka pintunya. Dengan tujuan untuk mencobai kita, bukan menghancurkan kita. Itu tentu Tuhan ya. Tuhan itu tidak pernah berencana jahat. Jadi kalau kita melihat ada orang dirasuk setan, ada orang Kristen dirasuk setan, saya kira kok bukan gitu ya. Karena setan tidak bisa masuk gitu. Kita ini miliknya Tuhan kok, masa Tuhan izinkan kita dikuasai setan? Dia hanya bisa menggoda, menyesatkan kita. Itu kebenaran yang ditulis oleh firman Tuhan bahwa iblis itu dilucuti, belum musnah. Kenyataannya kita lihat sekarang. Nah, mengapa tidak dimusnahkan sama sekali gitu? Kenapa iblis itu tidak musnah supaya amanlah dunia ini? Ya, kalau tidak ada iblis kan aman. Semua kejahatan, semua masalah yang di dunia terjadi ini karena ada peran dari setan yang merusak manusia. Kalau iblis habis, sudah dibelenggu, dalam Alkitab itu dikatakan nanti pada kerajaan 1000 tahun iblis itu dibelenggu. Lalu dunia akan menjadi dunia kerajaan damai 1000 tahun. Berarti kalau tidak ada iblis, damailah dunia ini. Kenapa tidak dimusnahkan? Itu diserahkan kepada gereja. Ya, iblis yang sudah dilucuti itu diserahkan kepada gereja untuk latihan perang. Karena tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kalau kita dikatakan tadi lebih dari pemenang, menang dari siapa? Kapan kita menang kalau tidak ada perang? Jadi kata kita lebih dari pemenang itu bukan sekedar slogan yang tidak terbukti, harus dibuktikan. Dan apa dengan perang? Kalau belum perang jangan bilang saya menang gitu. Lucu kan kalau misalnya tidak ada lomba, tidak ada perang, terus tiba-tiba saya ngomong saya menang. Kayak saudara bingung, akan tanya menang dari apa? Pasti ditanya menang dari apa? Karena kalau tidak ada peperangan, tidak ada lomba, tidak ada pertandingan, tidak ada kata menang. Jadi iblis itu dibiarkan di dunia ini untuk terus beroperasi di dunia ini, menyesatkan banyak orang, menggoda banyak orang supaya itu menjadi latihan bagi gereja untuk perang. Untuk perang. Nah, gereja harus memerangi. Gereja harus memerangi. Iblis itu adalah musuh kita yang terbesar. Ya, musuh Allah yang terbesar. Musuh Allah yang tidak kalau diklik itu gereja harus memerangi gitu. Ada beberapa ayat yang saya lupa, ya saya baca dulu ya supaya kita yakin bahwa setan itu sudah dikalahkan, kita punya kuasa. Tetapi syukur bagi Allah, 2 Korintus 2:14, bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kata selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Roma juga mengatakan gitu. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kita pemenang di atas segala pemenang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tadi kita nyanyi juga. Ya, kita akan mengalahkan iblis itu di bawah kaki kita, bukan kaki Tuhan, kaki gereja. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, Markus itu mengatakan begitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, kita kemenang gitu. Jadi gereja harus memerangi. Kenapa? Iblis itu musuh yang berbahaya, itu pasti. Ya, lalu kita diperintah untuk melawan. Jadi kalau kita tidak memerangi setan itu, berarti kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan kemenangan sudah dijamin gitu ya. Kita sudah dijamin pasti menang.
Tidak akan ada kata kalah dalam kamus orang percaya ketika kita melawan. Tuhan sudah beri kuasa itu. Ini alasan-alasan mengapa kita memerangi gitu. Tidak ada alasan, tidaklah kok cari masalah gitu. Ya kalau setan itu kalau tidak diperangi dia diam katanya. Ya kalau kita ngusir setan, ini beberapa kali kita melayani orang yang dikuasai setan itu. Kalau kita diam, setan yang menguasai orang itu diam. Tapi ketika kita sebut nama Yesus, dia mulai bereaksi gitu. Mulai bereaksi. Itu beberapa kali kami mengalami orang yang dirasuk setan. Jadi bedanya orang yang dirasuk setan dan kejiwaan itu beda. Kalau dia kejiwaan itu biar kita sebut nama Yesus berkali-kali dia diam, tidak berpengaruh, tidak ada depresi gitu. Dia ngomong yang sembarangan gitu. Itu mungkin ada stres gitu. Nah, tapi kalau itu omelan dari setan, ketika kita sebut nama Yesus langsung bereaksi itu. Itu bukti bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Jadi kita harus melawan gitu. Tidak boleh diam. Kalau kita diam, kita akan dihancurkan. Kita akan dikalahkan. Tapi kalau kita melawan, kita pasti menang. Lawan dengan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah. Ini ayat-ayat yang dalam Efesus 6 itu ada 6 di situ. Ada 6 senjata Allah, sabuk kebenaran. Saya tidak akan uraikan ini ya karena ini hanya sekedar supaya kita tahu bahwa Tuhan itu melengkapi kita dengan sabuk kebenaran ini. Bagaimana hidup dalam kebenaran, baju sirah kebenaran, kasut kesediaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, itu firman Tuhan. Itu ada 6 bentuk perlengkapan rohani. Namun selain itu ada senjata Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah doa. Ya, selain 6 itu ada perlengkapan yang melengkapi semua, itu adalah doa. Ya, Paulus menekankan itu dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doa itu menjadi senjata yang ampuh. Apa? Untuk menarik kekuatan Allah itu berperang gantikan kita. Doa itu menggerakkan surga. Doa itu menggerakkan tangan Tuhan untuk ikut terlibat dalam peperangan. Dunia ini ya, dan setan itu sudah diserahkan ke dalam tangan kita. Ya, itu yang tadi kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan setan itu untuk latihan perang gitu. Dan dengan kekuatan kita sendiri, rasanya kita tidak mungkin gitu mengalahkan setan, karena ini makhluk rohani yang kita tidak bisa lihat gitu. Kalau makhluk fisik kita lihat, kita bisa menyerang gitu, kita bisa melawan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi yang kita hadapi ini adalah makhluk rohani yang tidak terlihat, yang tidak pernah tidur. Ya, kita tidur karena lelah, tapi setan tidak pernah tidur. Dia terus menjaga kita, menjaga itu dalam pengertian kalau kamu bangun nanti aku serang kamu. Dengan apa? Dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan malas berdoa, itu bisa menyerang. Tapi dengan berdoa kita itu menggerakkan tangan Tuhan. Ada satu contoh di dalam Keluaran misalnya, ya ketika Musa Yosua itu berperang di bawah gunung itu, Musa naik ke atas bukit. Lalu dia mengangkat tangan di situ. Ketika lelah, tangannya turun. Pasukan Israel yang dipimpin oleh Yosua itu kalah. Nah, sehingga Harun dan Hur dengan inisiatif sendiri dia mengangkat tangan Musa sebelah kanan kiri sampai matahari terbenam, tangan Musa terangkat dan Israel menang. Nah, ada satu contoh yang lain dalam Daniel pasal 10 itu. Saya tidak akan baca ini semua, tapi
dalam Daniel 10 itu dalam ayat 2, ayat 12, 13 itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Daniel berdoa itu. Itu Daniel, saudara baca di Daniel 10 ya. Dia berdoa selama 3 minggu. Ya, 3 minggu. Jadi Daniel ini berdoa berkabung. Itu tentu dengan kalau dikatakan dalam perjanjian lama itu sedang berkabung, itu artinya dia sedang berdoa dan berpuasa selama 3 minggu. Lalu ketika Daniel berdoa, dia berdoa untuk hikmat gitu, untuk mendapat pengertian tentang situasi negeri. Dan dikatakan dalam ayat itu Daniel berdoa ada sejak hari pertama. Ya, sejak hari pertama katanya malaikat yang hanya pada hari ke-21 itu malaikat datang. Malaikat datang memberitahu kepada Daniel bahwa sejak hari pertama kamu berdoa, Tuhan sudah dengar. Ya, jadi ini harus menjadi yakin kita bahwa pada saat kita berdoa Tuhan pasti dengar, langsung didengar. Nah, tapi jawabannya itu baru sampai kepada Daniel sampai 21 hari. Ya, jadi waktu Daniel berdoa hari pertama itu Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah utus malaikat ini. Ya, ini diyakini ini malaikat Gabriel. Ya, karena malaikat Gabriel itu tugasnya memberitahu gitu, menyampaikan firman Tuhan. Datanglah kepada Daniel. Lalu malaikat ini datang kepada Daniel, tapi di tengah jalan katanya, di tengah perjalanan itu ada pemimpin Persia katanya. Ini bukan pemimpin fisik ya, karena ini dalam alam roh. Tapi ini pemimpin roh-roh jahat yang menguasai kerajaan Persia itu berdiri selama 21 hari menentang ini. Yang menentang malaikat yang diutus Tuhan untuk datang kepada Daniel. Itu ditentang oleh roh-roh jahat selama 21 hari. Menentang aku katanya. Tapi pada hari 21 hari itu datanglah Mikael. Mikael ini adalah pemimpin malaikat yang melindungi Israel. Ya, diyakini bahwa tiap-tiap negara itu, tiap-tiap bangsa itu punya malaikat pelindung. Dan Mikael ini adalah pemimpin terkemuka yang disebut sebagai pemimpin Israel. Datang menolong aku, gitu, memerangi pemimpin Persia ini. Jadi ketika malaikat itu datang mau menemui Daniel, ada pemimpin rohani yang jahat ini menentang, yang menghalangi jangan sampai kepada Daniel. Tapi kemudian Mikael datang menolong aku katanya, sampai aku tiba di sini sekarang. Itu selama 21 hari. Yang mengherankan di sini kenapa Daniel berdoa 21 hari dan 21 hari itu juga jawaban itu datang. Artinya ketika kita berdoa, Tuhan langsung dengar. Dan kadang doa itu tidak langsung dijawab, ada kemungkinan ada yang menghalangi gitu. Nah, kalau kita berhenti berdoa, misalnya Daniel berhenti berdoa gitu. Pada hari 15 kesel lah aku kok tidak dijawab sama Tuhan, lalu berhenti Daniel pada hari 15, maka jawaban tidak akan diterima. Ya karena ada malaikat yang terhalang itu. Tapi ketika Daniel terus berdoa, sepertinya doa itu memberi kekuatan kepada Mikael untuk memerangi roh-roh jahat itu. Jadi kita harus percaya bahwa doa itu menggerakkan Tuhan, memberikan kuasa kepada malaikat yang membawa jawaban doa itu untuk mengalami kemenangan. Nah, dari ayat ini juga saya mendapatkan kesimpulan gitu bahwa kita juga bisa berdoa untuk orang lain, berdoa negara. Ya, nanti kita akan rancang itu pada akhir tahun kita akan mengadakan doa untuk negeri kita secara khusus. Jadi doa itu menggerakkan tangan Tuhan. Dan dasar kemenangan kita itu pasti adalah kematian Yesus Kristus. Itu jadi dasar ya, kemenangan kita. Nah, itu sebabnya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tangan Tuhan itu ikut bekerja.
tangan Tuhan ikut campur tangan, memerangi kuasa kegelapan yang sedang mengganggu kita, mengganggu negeri kita, mengganggu teman-teman kita. Kita berdoa terus gitu. Nah, karena dengan dengan kekuatan salib ini kita sudah menang sebetulnya, sudah menang. Kita tinggal mempraktekkan. Itu sebabnya mengapa kita berdoa atau mengusir setan itu dengan nama Yesus. Kenapa? Tuhan bilang berdoalah dalam namaku. Apalagi kalau kita mengusir setan, tadi Markus mengatakan mengusir setan demi nama Yesus. Karena hanya Yesus yang menang, dia pemenang gitu, lebih dari segala pemenang. Jadi dasar kemenangan itu adalah salib. Ya, mari kita sungguh-sungguh melawan setan itu supaya dia tidak menghancurkan kita gitu. Lewat semua masalah, lewat godaan, lewat penderitaan kita, mari kita melawan dia. Usir dengan nama Yesus. Nah, bukan dengan darah Yesus. Tadi kita nyanyi juga kita menang oleh darah Yesus. Itu pengertiannya bukan darah Yesus diusir. Kan ada orang ngusir setan itu dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nah, keliru, itu nama Yesus itu salah kaprah. Ya, karena mengalahkan darah dengan darah Yesus itu diambil dari Wahyu 12. Itu setan itu pendakwa gitu. Dia mendakwa kita di hadapan setan. Lalu orang-orang percaya ini mengalahkan setan itu dengan darah Yesus. Apa artinya? Membungkam mulut setan itu untuk tidak menduduki kita lagi. Ya, tapi prinsipnya adalah kita menang karena darah Kristus kita menang, tapi kita mengusirnya dengan nama Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa kemenangan itu dalam kita. Jadi kita harus melawan atau kita yang hancur. Pilihan ada tangan kita. Mau diam, mau tidak melawan, kita tidak akan pernah jadi sahabatnya. Ya, tapi kalau kita melawan, setan akan hancur. Ya, melindungi keluarga kita, melindungi gereja kita, melindungi negara ini. Dengan apa? Dengan melawan setan itu dengan doa kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Sukacitaku penuh. Ya, kita percaya bahwa ada kemenangan di dalam nama Yesus yang berdasarkan korban dari Yesus Kristus. Sukacitaku penuh. Inilah kemenangan kita. Korban Yesus yang telah mati untuk kita, membebaskan kita dari semua belenggu setan. Kepadamu pada ibadah kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah mengizinkan kami hadir di hadapan-Mu bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari mendatang ini ya Tuhan, Kau akan terus memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi kenyataan hidup ini Tuhan, untuk menyelesaikan tugas-tugas kami
Kami percaya Engkau menguatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Kau berkati keluarga kami, berkatilah ya Tuhan pekerjaan kami, berkatilah dengan kesehatan ya Tuhan. Dan kami ingat kepada saudara kami yang sakit, tolonglah mereka Tuhan, jamah mereka. Kami berdoa khusus untuk saudara Theo yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan tolong dia, beri dia pengharapan dalam hatinya Tuhan. Juga Ibu Syuai yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong jamah dia, anak-anakmu semua Tuhan. Kami percayakan mereka semua dalam pemeliharaanmu. Kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, kami percaya berkat-Mu atas kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami semua. Dan kami mempersembahkan ya Tuhan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Dan apa yang kami naikkan pada saat ini lewat ibadah kami Tuhan, kami persembahkan semua di dalam satu nama yang terhormat. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah saudara sekalian dengan penyertaan Tuhan dan berkat yang turun atasmu. Berkat dari Allah Bapa itu menyertai saudara, memberikan kekuatan terus, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menguatkan hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menyertai, memimpin saudara, mengurapi saudara sekalian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Kasih setiamu nyata bagi Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Ibadah Natal sekolah minggu diadakan pada hari Kamis, 7 Desember pukul 5 sore. Ibadah Natal umum dilaksanakan pada tanggal 24 Desember, pukul 4 sore. Ibadah akan dilaksanakan satu kali yaitu sore saja. Ibadah tutup tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember, pukul setengah 7 pagi. Ibadah akan dilaksanakan satu kali yaitu pagi saja. Jemaat diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur tahun baru. Amplop disediakan di meja belakang. Persembahan ini akan digunakan untuk aksi sosial. Mari berbagi untuk kota tercinta. Mari memberikan kebahagiaan pada saat Natal dan Tahun Baru dengan berpartisipasi untuk memberikan persembahan syukur kepada gereja. Ayo bersama-sama berbagi sukacita dan kebaikan. Persembahan ini akan digunakan untuk keperluan Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.